ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah seperti dalam kitab Tauhid dengan syarah-syarahnya, bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk, melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia tanpa dalil yang dibenarkan dalam syariat ini. Seperti melahap berkah kepada pohon-pohon yang diyakini sebagai pohon keramat, atau melahap berkah kepada sisa air minum, jasad, tangan orang yang dikatakan alim atau wali Allah Jalla wa'ala. Dan itu merupakan salah satu kebiasaan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat ke-19, afara'aitumul lata wal uzza. Al-lata telah datang riwayat dalam Sahih Bukhari bahwa sebagian mereka para sahabat, sebagian ulama salaf menyatakan bahwa Al-Lata, dari kata Al-Lata, dia adalah seorang lelaki yang saleh yang suka membuat adonan roti kemudian membagi-bagikannya untuk jamaah haji. Tatkala dia meninggal, maka mereka iktikaf di atas kuburannya dan mengkeramatkan kuburannya. Maka Allah mengingkari perbuatan mereka tersebut dengan firman-Nya, afara'aitumul lata wal uzza. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain wa nahnu hudatsa wa ahdi bi kufur. Di saat perang Hunain, kami saat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang kami baru saja masuk Islam. Dalam perang tersebut kami melihat ada sebuah pohon bidara kaum musyrikin yang mereka keramatkan. Ya'kufuna 'indaha wa yanwutuna biha aslihatahum. Mereka iktikaf di bawah pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya untuk melahap berkah atau menjadikannya sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam memperoleh berkah. Maka kami pun tertarik melihatnya, kata Abu Waqid Al-Laitsi, yang mana beliau baru masuk Islam. Maka kami pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah juga untuk kami sebuah pohon keramat dhatu anwat seperti kaum musyrikin memiliki pohon dhatu anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan mendengar mereka, Allahu akbar, Allah Maha besar. Sesungguhnya innahas sunan, itu kebiasaan umat-umat sebelum kalian yang Allah binasakan. Sesungguhnya permintaan kalian, ucapan kalian itu sama seperti ucapan Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan juga untuk kami sebuah sesembahan yang dapat kami sembah selain Allah sebagaimana mereka memilikinya. Mereka para sahabat Nabi SAW yang berkata demikian, setelah mendapatkan teguran dari Nabi SAW, mereka pun berhenti, dan itu hanya terjadi pada ucapan mereka dan pada perbuatan mereka. Dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi di atas menerangkan kepada kita bahwa merupakan kebiasaan kaum musyrikin di zamannya Rasulullah SAW suka mengkeramatkan pepohonan, tempat-tempat tertentu, kemudian mereka iktikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka di tempat tersebut. Kemudian Nabi SAW ketika ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam meminta hal yang demikian, beliau memarahi dan mengingkari mereka. Maka mereka pun berhenti dari permintaan tersebut. Demikian juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Nafi' dalam riwayat Imam Ibn Abi Syaibah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memotong dan menebang sebuah pohon yang mana pohon tersebut disebutkan di dalam Al-Quran karena terjadi bai'at ridwan di bawahnya dan turunnya sakinah kepada Nabi dan para sahabatnya di bawah pohon tersebut. Masa Umar ditebang pohon tersebut. Kata Imam Ibnu Hajar, sebabnya pohon tersebut dihilangkan dan ditiadakan agar tidak dijadikan sebagai tempat melahap berkah oleh orang-orang Badui dan orang-orang yang bodoh yang ingin mengagungkannya sehingga mereka melahap berkah dan jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Maka melahap berkah kepada sesuatu atau jasad manusia itu tidak boleh kecuali jasad mereka para nabi dan para rasul. Itu memang berkah.
ludah mereka, air liur mereka, sisa minum mereka, rambut mereka. Oleh karena itu didapatkan dalam beberapa riwayat yang sahih para sahabat Nabi saling rebutan sisa air wudhu Nabi SAW. Mereka bertabarruk kepada keringatnya Nabi SAW, kepada rambut beliau. Adapun selain beliau maka tidak boleh dilakukan. Ya. Oleh karena itu mereka, para sahabat Nabi, para tabi'in tidak pernah melakukan hal yang sama pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Utsman. Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang paling saleh. Mereka adalah wali Allah yang paling tinggi. Tetapi tidak ada satupun manusia di masa itu yang melahap berkah kepada rambut Abu Bakar, kepada tangan Abu Bakar, kepada sisa minum Abu Bakar, kepada pakaian bekas Abu Bakar. Ya. Bahkan tidak ada satupun manusia di masa itu yang melahap berkah pada tanah kuburan Nabi SAW yang terkubur di dalam kamarnya Aisyah. Aisyah sendiri tidak mengambil berkah dari tanah kuburan tersebut karena beliau tahu itu perbuatan syirik. Adapun pada jasadnya Rasulullah SAW, maka itu khususan beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi yang tidak layak kita lakukan hal yang sama pada selain beliau. Ya. Hari-hari ini terkadang kita dihebohkan dengan sikap beberapa orang yang mungkin orang menganggapnya sebagai alim, bertabarruk dengan katanya rambutnya Nabi atau kain kelambunya Nabi. Maka kita katakan kalau rambut Nabi itu dipastikan adalah rambut Nabi, maka ada beberapa sahabiah yang mengambil berkah. Akan tetapi antara kita dengan Nabi sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang tidak mungkin rambut itu masih sisa. Apalagi dengan kelambu kuburan Nabi, yang itu bukan buatan Nabi dan para sahabatnya. Di masa Nabi kuburan beliau tidak berkelambu, di masa para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in juga demikian. Ya. Kemudian siapa yang membuat kelambu kuburan Nabi tersebut? Adalah orang-orang yang datang belakangan. Ya. Maka melahap berkah dari kain tersebut adalah bentuk kesyirikan. Karena kita telah menjadikannya sebagai sebab kebaikan, yang itu bukanlah sebab kebaikan secara syar'i. Sisi kesyirikannya, kita telah memposisikan diri kita seakan-akan sejajar dengan Allah dalam menentukan sebuah perkara itu sebagai sebab keberkahan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya. Karena keberkahan itu semata-mata milik Allah Jalla wa'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka tidak benar melahap berkah kepada kelambu kuburannya Nabi SAW. Yang pertama, Nabi tidak punya kelambu, kuburan Nabi tidak berkelambu. Ya. Andai kata ada kelambunya, maka itu buatan manusia. Kalau buatan manusia, berarti kita melahap berkah kepada sesuatu benda yang Allah dan Rasulnya tidak menyatakan itu sebagai sumber berkah. Masjidil Haram, Ka'bah, sesuatu yang berkah, tetapi tidak ada anjuran untuk melahap berkah pada bangunannya. Tetapi berkahnya adalah kita melakukan amalan-amalan yang anjurkan di sisinya. Sebagai contoh, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau menyatakan, "Inilah alam annaka hajar la tanfa' wa la tadur, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqabbiluka ma qabbaltuk." Kata Umar bin Khattab, "Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ini benda mati, hanya sebatas batu. Kamu tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kejelekan. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu ketika tawaf, niscaya aku tidak menciummu." Ini menerangkan kepada kita bahwa keberkahan pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti Ka'bah, masjid atau orang saleh adalah keberkahan amalan, bukan zatnya. Tatkala kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan padanya, maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan orang saleh adalah dengan kita belajar ilmu agama kepadanya, belajar akhlak, mengikuti akhlak yang mulianya, bukan dengan melahap berkah pada air sisa minumnya atau dengan mencium tangannya. Walaupun hukum asal mencium tangan orang yang mulia tidak mengapa kalau tujuannya beradab, bukan tujuannya untuk melahap berkah. Ya, maka hal yang seperti ini ya, hendaknya tidak dilakukan agar tidak menjerumuskan seorang dalam kesyirikan. Kemudian disebutkan sebuah faedah dari oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Kitab Tauhid dalam kitab At-Tamhid, bahwa menjadikan sesuatu sebagai berkah bisa jatuh ke dalam syirik besar dan bisa juga jatuh ke dalam syirik kecil. Itu bisa menjadi syirik besar apabila dia menganggap tempat tersebut atau orang tersebut yang telah meninggal sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam memperoleh keberkahan. Sebagaimana ini syiriknya kaum musyrikin zamannya Rasulullah. Allah berfirman,
walladzina takhadhu min dunillahi aw min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka beralasan, kami tidaklah menyembah ini kecuali tujuan mereka agar mereka menjadi perantara antara kami dengan Allah. Dan bisa jatuh ke dalam kesyirikan apabila itu sekedar diyakini sebab berkah, bukan sebagai perantara antara dia dengan Allah di dalam mendatangkan berkah Allah untuk dia. Dia hanya menjadikannya sebagai sebab. Sisi syiriknya kata para ulama, karena ja'lu syai' sababan laisa sababan ma'dzunan syar'an minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan takdir, maka itu adalah syirik kecil karena dia telah berkeyakinan terhadapnya tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara tidak langsung dia seakan-akan memiliki ilmu gaib sehingga bisa menentukan sesuatu itu sebagai sebab berkah dalam keadaan tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan yang terakhir, jangan terkecoh dengan perbuatan orang-orang yang dianggap wali Allah dalam hal ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.